Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 pria dan 1 wanita di Jember tewas usai pesta miras diduga jenis oplosan. Harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Magetan turun drastis akibat panen berbarengan di sejumlah daerah. Menjelang akhir tahun, stok sayuran di sejumlah pasar di Magetan melimpah ruah hingga menyebabkan harganya turun. Penurunan paling mencolok terjadi pada harga selada yang kini harganya hanya Rp2.000 per kilogram. Turunnya harga sayuran ini terjadi di pasar-pasar agrobisnis Kelurahan Pelausan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Hampir semua stok sayur mayur melimpah ruah, menyebabkan harganya turun drastis. Penurunan harga berkisar antara Rp2.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga signifikan terjadi pada selada dan cabai rawit. Selada yang sebelumnya dijual Rp35.000 kini tinggal Rp2.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dari Rp90.000 turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain selada dan cabai, harga mayoritas sayuran juga turun. Menurut pedagang, turunnya harga dipicu melimpahnya stok sayuran dari petani karena masa panen berbarengan di sejumlah daerah pegunungan. Yang mahal masih wortel, cabai juga turun, bawang merah juga turun. Hampir semua ya Bu? Hampir semua. Penyebabnya apa Bu? Mungkin ya sama panennya bareng-bareng, semua panen, sama-sama panen. Dari mana-mana itu loh Mas. Semua bahan-bahan sayur turun semua, dari mulai kobis, wortel, buncis, jepan, pokok semua turun semua. Cabai juga Bu? Cabai turun. Yang paling signifikan apa Bu yang turun Bu? Yang paling turun drastis itu selada. Selada. Yang kemarin itu mencapai harga 35, sekarang 2.000. Pedagang memperkirakan penurunan harga akan terus terjadi seiring masih banyaknya daerah penghasil sayuran yang memasuki masa panen. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Tim redaksi merangkum berbagai peristiwa menonjol di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang meninggalkan kenangan kelam sekaligus pelajaran. Mulai dari pembunuhan dan mutilasi, kecelakaan tragis, longsor, letusan gunung hingga ambruknya bangunan musola pesantren. Kami sajikan selengkapnya dalam Kaleidoskop akhir tahun 2025. 5 wisatawan asal desa Kedung Maling, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 19 Juni terseret arus dan tenggelam saat berenang di muara sungai Girindulu di Pantai Pancerdor, Pacitan. Para korban merupakan satu keluarga yang tengah menikmati liburan usai menjemput kerabatnya di Pondok Pesantren Terbas, Pacitan. Akibat peristiwa itu, 4 korban meninggal, sementara 1 orang selamat. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian menemukan jenazah korban pertama pada Jumat 20 Juni. Kemudian 3 jenazah lainnya ditemukan pada Sabtu 21 Juni 2025. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Mojokerto dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pondok Pesantren Riyadul Quran, sebab semua korban merupakan keluarga besar pesantren. Sebuah kapal feri penyeberangan di Selat Bali KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali Rabu malam 2 Juli 2025. Kapal tersebut tenggelam saat perjalanan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terbagi menjadi 3 satuan unit regu, yakni laut, udara, dan darat.
Setelah berlangsung selama 20 hari termasuk 3 kali masa perpanjangan operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya resmi dihentikan oleh Basarnas. Mengacu pada data manifest kapal yakni 65 orang, 30 penumpang ditemukan selamat, 19 meninggal dunia dan 16 lainnya termasuk nahkoda hilang. Dalam operasi SAR diketahui bangkai kapal tenggelam di kedalaman 49 meter dengan posisi terbalik. Penyebab pasti tenggelamnya kapal masih dalam penyelidikan KNKT. Aksi unjuk rasa anarkistis terjadi di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur. Salah satu yang menjadi sasaran adalah Gedung Negara Geraha di Surabaya. Gedung yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu dibakar massa pengunjuk rasa pada Sabtu malam 30 Agustus 2025. Tidak ada aparat yang bisa mengadang aksi anarkistis ribuan perusuh yang mengepung Gedung Negara Gerahadi. Mereka menuntut agar polisi membebaskan para demonstran yang masih ditahan pada aksi unjuk rasa sebelumnya pada 29 Agustus. Terkait peristiwa unjuk rasa anarkistis itu, jajaran Polda Jawa Timur meringkus 580 perusuh. Mereka ditangkap saat peristiwa unjuk rasa anarkistis di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Di antaranya di Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Sidoarjo. Dari 580 orang yang ditangkap, 89 orang diproses hukum, 12 orang hanya diperiksa, sementara sisanya 479 orang dipulangkan ke keluarga dan orang tuanya karena masih di bawah umur. Seorang pencari rumput di kawasan hutan Sendi, Kabupaten Mojokerto menemukan potongan kaki dan tubuh manusia Sabtu 6 September 2025. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto yang melakukan pencarian akhirnya menemukan ratusan potongan kecil tubuh manusia korban mutilasi di kawasan Taman Hutan Raya Tahura, Kecamatan Pacet. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban diketahui berinisial TAS, 25 tahun, perempuan asal Kecamatan Made, Lamongan. Sementara pembunuh dan pemutilasi korban adalah AM, 24 tahun, warga desa Aikpaing, Rantau Utara, Labuhan Baru, Sumatera Utara. Kepada petugas, pelaku nekat membunuh dan memutilasi kekasihnya itu lantaran sakit hati. Korban disebut kerap berbuat kasar terhadap pelaku, bahkan sering mengunci pintu rumah indekos saat pelaku pulang kerja. Bus wisata yang mengangkut puluhan orang karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember menabrak dinding tanah pembatas di Jalan Raya Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu 14 September 2025. Peristiwa terjadi saat rombongan wisatawan itu pulang dari rekreasi di Gunung Bromo. Akibat peristiwa ini, 9 orang tewas dan 43 lainnya mengalami luka-luka. Pengemudi bus pariwisata Al-Bahri, warga Jember, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan Tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Timur, serta Korlantas Mabes Polri yang dilakukan selama lebih sepekan pasca kejadian. Akibat kelalaiannya itu, Al-Bahri dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun serta denda 12 juta rupiah.
Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Kozini di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ambruk dan menimpa ratusan santri yang sedang sholat asar berjamaah 29 September 2025. Peristiwa terjadi saat proses pengecoran di lantai 4. Diduga ambruknya bangunan karena pondasi musola tidak kuat menahan beban. Setelah 9 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian dan evakuasi, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyatakan penghentian operasi SAR. Hal itu dilakukan karena sudah tidak ditemukan lagi korban yang tertimbun di bawah reruntuhan. Sementara itu, setelah hampir 2 pekan, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya menuntaskan operasi identifikasi 63 jenazah santri korban runtuhnya musola pesantren Al-Kozini. Total 63 jenazah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarganya. Menurut catatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi BNPB, peristiwa runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Kozini ini termasuk salah satu bencana dengan korban jiwa terbanyak sejak Januari hingga September 2025. Tebing setinggi 25 meter longsor dan menimpa sebuah rumah di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, 1 November 2025. Saat kejadian terdapat 5 orang yang berada di dalam rumah. Dari kelima korban, 4 diantaranya tewas dan 1 orang bisa menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan yang berjibaku mencari korban harus menyingkirkan material tanah berlumpur dan batu yang menimbun rumah. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR menemukan 4 orang meninggal dunia. Seorang ibu dan 2 anaknya menjadi korban penganiayaan di sebuah kamar indekos di Jalan Monginsidi, Kelurahan Payaman, Nganjuk. Akibat kejadian itu, ibu dan seorang anaknya meninggal, sementara 1 anaknya selamat meski menderita luka di sejumlah anggota tubuhnya. Selain menganiaya para korban, pelaku juga berusaha membakar tempat indekos korban, namun api tidak sampai membesar. Motif pembunuhan ini karena pelaku sakit hati dan cemburu kepada korban, yang diduga akan rujuk dengan suaminya yang seorang anggota polisi. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Kali ini sebuah mobil sedan berpenumpang 1 anggota keluarga di Pasuruan ditabrak kereta api Mutiara Timur jurusan Surabaya Banyuwangi. Akibatnya 4 orang meninggal di tempat, sedang seorang balita selamat dengan luka ringan. Peristiwa terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, 30 November 2025. Menurut Kapolsek Beji, Kompol Ahmad Sukianto, kecelakaan terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu yang dijaga para relawan bergantian. Saat peristiwa terjadi, relawan telah memberikan peringatan, namun pengemudi terus menerobos palang. Diduga pengemudi tidak mengetahui peringatan penjaga saat ada kereta yang hendak melintas. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada 19 November 2025. Kepulan awan vulkanik berwarna kelabu kehitaman mengarah ke sisi tenggara gunung, yakni aliran sungai Besuk Kobokan di Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, dengan jarak luncur mencapai 8,5 km. Akibat erupsi tersebut, ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro diungsikan ke lokasi yang lebih aman.
Sementara seluruh logistik keperluan pengungsi sudah disiapkan oleh BPBD Lumajang. Sementara itu, setelah 14 hari pasca erupsi, masa tanggap darurat bencana Gunung Semeru di Lumajang resmi berakhir. Tahapan lanjutan pemerintah Lumajang menetapkan masa transisi darurat pemulihan infrastruktur umum dan sosial selama 90 hari. Seorang begal motor yang membacok anggota Polres Lumajang saat akan ditangkap akhirnya ditembak mati oleh unit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Pelaku tewas setelah aparat terpaksa mengambil tindakan tegas sebab saat akan ditangkap di lokasi persembunyiannya di kawasan Apollo, Pasuruan, pelaku menyerang petugas dengan celurit. Sebelumnya pelaku Agus membacok anggota Reskrim Polres Lumajang, Aibtu Susanto Kurniawan, pada Kamis 11 Desember 2025. Saat itu pelaku bersama rekannya Hasan terpergok mencuri motor. Hasan berhasil ditangkap namun Agus kabur setelah membacok anggota polisi hingga mengalami luka di perut.